FM, apa kabarnya semuanya? Ketemu lagi sama Nesa hari Senin di DPI. Tapi by the way kemarin kalian ada yang nonton Timnas kah? Buat kalian yang kemarin support Timnas, jelas nggak ngecewain ya, karena kita bisa lolos meyakinkan ke babak 8 besar, keren banget. Dan Nesa juga sama Jebret Media di sini mau ngucapin selamat berjuang di babak 8 besar nanti. Target secara PSSI udah tercapai ya. Ini sekarang udah tinggal target MU. Apakah final Piala FA ini udah bisa mencari capaian target ideal buat MU di musim ini? Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya Nesa mau ngasih fakta, ini bakalan jadi derby Manchester Jilid 2 ya di final Piala FA. Karena musim lalu itu jilid pertamanya di mana City yang jadi juara. Dan menariknya ini adalah final Piala FA City yang ke-13. Sementara MU ini juga udah bosan banget kayaknya bolak-balik final Piala FA. Total MU tuh udah 22 kali ke final Piala FA. Dengan tampilnya MU di di final kali ini semakin mengokohkan bahwa MU adalah tim dengan penampilan terbanyak di Piala FA. Nah, jadi apakah MU bakalan bisa ngedeketin gelarnya Arsenal di Piala FA dengan 14 trofi? Juga kalau bisa menang lawan City ya. Nah, kayaknya bakalan gak mudah, apalagi kemarin MU mainnya rasa tim championship. Terus kalau Coventry juga malahan yang mainnya rasa Premier League. Gimana nih Aldi ngelihatnya? Gue masih ke Niko sih tadi, maksudnya aduh lu biasakan nonton MU sampai akhir. Nah sekarang pasti diserang kan lu di sosial media sama fans-fans MU kan. Emang mungkin bermain buruk, bermain di bawah standar, cuman yang penting adalah melaju ke final, itu yang penting. MU pun bukan dalam kondisi prima. Kita bakal bahas. Koci dan Mas Haryo selamat datang. Nah Koci dulu deh, final ideal nggak MU lawan City di final? Satu, gue nggak nonton. Oke. Karena Good choice. Gue live reaction Timnas. Iya. Tapi ya ini menyedihkan. Nah. Jadi gue suka komennya Luis Saha kalau nggak salah dia bilang. Ini jelas salah pemain, tapi pelatih juga bertanggung jawab atas game plan-nya. Jadi kalau Ten Hag mengatakan, masih ingat nggak 6 bulan yang lalu gue bilang MU masuk 4 besar karena gue lihat Aston Spurs turun, dua-dua turun kehilangan dan akan kehilangan poin lagi. Tapi gue pikir di bulan Januari kan semua balik, mereka lebih bagus lagi mainnya, makanya gue berani ngomong begitu kan. Ternyata sebagian besar balik lagi walaupun Martinez cedera, tapi yang sekarang lu kan cuma kehilangan 2 pemain. Untuk gue bullshit, itu alasan. Game plan lu fucked up. That's the point. Sesimpel itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kok ini beruntun, ngerti nggak? Hanya bagus lawan Liverpool FA Cup 30 menit pertama. Ya kan? Selebihnya fucked up. Asli. Dan memang sekali lagi kalau pemain nggak bisa pegang bola, nggak bisa passing, itu bukan salah pelatih. Tapi game plan-nya harus jelas, ngerti nggak? Dan ini game plan-nya nggak jelas. Nah itu salah Ten Hag, walaupun let's say 70% salah pemain, 30% salah dia, tapi tetap salah dia. Iya, setuju. Mas Ario, kita ingat kan final Wigan menghadapi City juga di Piala FA Cup itu menang Wigan ya. Menang Wigan. Nah, kalau sampai Coventry yang masuk final gitu menghadapi City ini kan mungkin lebih seru, walaupun ya katanya panitia lebih pengen MU masuk final karena secara raihan penonton mungkin lebih besar. Iya. Tapi nggak juga kemarin Coventry kontribut penonton yang banyak juga dibandingin game lawan City lawan Chelsea. Iya, penontonnya ya full juga Wembley gitu kan, lihat banget auranya, atmosfernya tuh kan ya memang tim-tim tradisional gini yang pernah juara juga walaupun tahun 87 gitu kan, udah lama gitu, tapi mereka punya basis penonton yang gila juga. Waktu parade mereka juara tuh juga wah full banget gitu. Jadi mungkin di satu sisi kalau tim outsider masuk ke final emang auranya beda gitu. Ada something yang mungkin mereka bisa nunjukin lebih gitulah dari faktor penonton. But gitu. still divisi 2, come on. Ya kan ya itu kayak tadi Wigan tuh sempat pernah bisa menjadikan berapa ratus tahun sekali. Itu the magic of the cup di situ. Iya. Walaupun once in a while sekali-sekali. Itu yang ditunggu orang kan. It happens dalam football, sama kayak Leicester juara, sama kayak Yunani juara Eropa, Denmark juara Eropa, itu kan magic moment itu gue bilang kebetulan. Justru bagus Koci poin dari Koci. Kalau Leicester atau Leeds emang pemainnya bagus mungkin bisa di debatable. Ini Coventry Koci yang sangat pemainnya biasa sangat setuju. Bisa merepotkan. Mungkin akan menjadi aura yang beda emang. Gue bilang gitu kan, beda karena yaitu kengototannya kita nggak bisa tebak gitu. Kalau United kan ya kayak gitu. Maksudnya dari sisi permainan juga tapi lu udah unggul 3-0 loh. Lah iya. Itu Koci. Artinya mereka lebih dominan dong, lebih bagus. Memang di babak pertama sampai menit 60-70. Iya, babak kedua lah. Diganti Garnacho itu poinnya. Begitu si Anthony masuk ya, langsung drop, kebobolan 3 gol, no excuse sih kalau menurut gue ya. Dari sisi permainan, dari sisi how you defend,
melawan tim kayak gini ya walaupun sporadis cara serangannya gitu kan, cuman lo kemasukan 3 gol dalam sisa 15 menit. Kalau we're talking about City, talking about Liverpool or Arsenal lah ya lo mungkin aja kebobolan segitu, tapi Coventry ya itu Tahan jauh dulu Mas jauh Heru, di sebelum atas kita bahas lucuan ekspektasi. MU lebih dalam lagi, nanti kita bahas game final sebelahnya yaitu Chelsea dan City dan Chelsea. Di game akhir setelah game itu si Pep bilang bahwa ini kita kerepotan soal jadwal gitu, dan mestinya kita main lebih dulu juga karena kita main setelah dari MU karena kita butuh istirahat lebih lama. Gimana lu lihat sekarang dengan jadwal Premier League, FA Cup, Champions League dan yang bikin repot pemain, bikin cedera pemain juga? Iya, ya begitu bermunculan ini kan akhirnya bersuara gitu kan. Kalau enggak ya dia pasti akan diem aja kalau everything is fine gitu kan. Tapi ternyata bermasalah, akhirnya dia bersuara. Dan kalau kita lihat memang agak aneh ketika dia nggak mainnya kenapa nggak di minggu gitu kan. Iya. Walaupun kan si MU nggak ngapa-ngapain di midweek, si Coventry juga nggak ngapa-ngapain di midweek kan, harusnya mereka bisa main tetap Chelsea bisa. apalagi setahun nggak ngapa-ngapain. Tapi kan si kalau mereka ke Sabtu sebetulnya ditukar partai. MU kan masih main di Eropa di awal musim. Awal musim Oh, iya di kan? awal Iya kan? musim. Iya. Enggak, maksudnya kan Iya dong. dua Nah, minggu Chelsea sebelum setahun ini. nggak ngapa-ngapain di midweek. Samanya itu MU Chelsea. dia kan kedekatannya kan ya itu. Masih rank 9. Iya. Ntar next hari Rabu rank 11. Oh, kalah sama Arsenal. Iya. Dan mereka Ya, Mas Aryo. mereka untungnya FA kan akhirnya meng-scrap replay ya. Iya, musim depan. Ya, mulai musim depan. Artinya ini kan Lu komentar dikit nggak Mas soal itu Mas? bagus memang justru. Ya maksudnya ini kan tradisionalnya kan ada replay. Secara tradisi ya mereka tidak mengenal imbang, makanya ada replay gitu kan. Cuman kalau menuntut kayak gini sekarang sepak bolanya masih ada Carabao, masih ada di Liga juga nanti bertambah, di Champions League-nya juga pertandingannya Fixtures-nya, bertambah, Europa League juga bertambah, yang kayak gitu-gitu ya otomatis memang ya Kecuali Chelsea nggak main di Eropa. harus ada yang dikorbankan gitu kan. Ya wajar sih kalau ini nggak ada replay gitu. Ya cuman kan lo butuh banyak sekali bukti, banyak sekali suara akhirnya untuk bisa memuluskan cara ini. Iya. Coach, lu nonton Chelsea City? Nonton. Gimana lu lihat game itu? Chelsea, gue bandingin ya sama matchnya Arsenal sama Wolves. Oke. Arsenal sama City itu kelihatan kecapean, bener-bener karatan mainnya. City kecapean, oke. City kecapean, Chelsea. Arsenal juga. Kalau Chelsea, come on. Makanya. Chelsea Chelsea setahunan nggak main Capek. midweek Makanya gitu loh. City mungkin capek ya. Iya. Chelsea. Kalau Chelsea is Chelsea. Ya kan? Tapi Chelsea masuk final Carabao semifinal ini loh. Iya. Jauh juga kan perjalanan dia. Dan kita harus respect Ya, soal itu. Lah iya dong. dengan lu pemain kan- 900 juta ya, Iya, at apa- least lu bisa dapat itulah. Tapi kan lo bilang pemainnya jelek-jelek. Nggak bilang jelek. Iya, maksudnya kan kayak boneka sama semua kualitasnya kan. Ya memang kualitas sama. Iya, Ya, tapi kan ternyata mereka bisa exceed expectation lah menurut gua ya untuk urusan mereka sampai ke Carabao. Enggak Di kan sini itu tergantung drawing ya juga. tetap Chelsea aja hatinya mereka lelah, mereka Coach. bisa maksimalin drawing itu dong. Mungkin Chelsea secara fisik nggak capek, mungkin mental. Hatinya. Iya, iya. Enggak, bukan mental, emang kualitasnya gitu-gitu aja. Tapi di babak pertama oke loh. Lo Chelsea Ya main kan? cukup bagus. Babak Ya, pertama ya, dia ya, harusnya ya. bisa Ya, ya, ya. ngegolin. Ya. Tapi di babak kedua langsung. Justru peluang Chelsea lebih banyak. Iya, iya. Iya, Karena tapi kalau City-nya peluangnya karatan. Di Mudryk dan juga Jackson apa jadi? Ya what do you expect Iya gitu loh. makanya peluang banyak, emang yang Iya. finishingnya mereka. Jackson itu kan 11-12 sama Nunes. Dalam arti banyak peluang 0 gol. Iya. Tapi ya memang gini. Lu harus sadar Chelsea rank 9, 10, 11 ini bukan tanpa alasan. Oke. Salah satu ya depannya jelek. Terutama Mudryk sama Jackson. Tapi lu kembali puter lagi, kalau lu jadi Pochettino mau pasang siapa? Sterling. Bisa. Sterling kan terakhir bermasalah kan. Tapi at least bisa jadi opsi. Kenapa Sterling masuk menit Iya, 80-an lagi, akhirnya. 80-an lagi? Ya akhirnya kan. Maksudnya kan di beberapa pertandingan Pochettino. yang dia penalti Ini City loh lawannya gitu loh. What do you Lah iya, cuman kan berapa pertandingan terakhir emang ini works. Cole Palmer Mudryk. dengan bukan si Mudryk Iya, loh. makanya di kiri itu kan Ya Mudryk akhirnya kan bisa dong masuk. Sterling gitu loh. Ya maksudnya kan dia memberikan tekanan, Iya. Mudryk kan bisa, kecepatannya bisa. Cuman kan selalu final third, eksekusi, Iya. pengambilan keputusan itu aja yang bermasalah antara Mudryk dan juga Nicholas Jackson. Kalau dia lebih tenang dikit aja, Nicholas Jackson lah terutama. Umpan-umpannya tuh itu betul-betul one on one, lo bisa gocek sekali tendang. Tapi kan dia sering begitu. Mas, Lah iya, lebih makanya. tenang apa emang kualitas, Mas? Gue sih menurut gua ketenangan ya. Berarti emang kualitas sebenarnya Iya, bagus. maksudnya dia butuh bisa cetak gol tapi peluangnya banyak. Dia bukan yang bisa Ya cetak gol. ketenangan itu bagian dari kualitas Iya. dong. Lah iya, ya maksudnya ini bukan pemain yang Jelek. big profile player Oke. kan.
Lu datang dia, cuman bukan jelek juga. Karena kan ya di Villarreal dia dibeli karena kan sebelum endingnya musim di Villarreal dia bisa mencetak gol banyak banget gitu. Coach, lu 11 bisa gol kalau nggak salah dalam 11 Berani pertandingan. ngomong Jackson jelek atau At this moment ya. ya kan? Terlalu banyak buang Ta- peluang menurut Tapi gua. ini pemain baru 20 gini ya. Gue itu sering nilai pemain di usia mudanya dan lain-lainnya. Pemain terutama pemain yang fans gue Barca, Arsenal, Ya. dan banyak yang gue bilang di masa muda flop ya flop aja. Oke. Nah Jackson ini gue lihat salah satu pemain mudik, Jackson salah satu yang flop. Beda dengan Cole Palmer. Cole Palmer bakatnya ada. Oke. Jelas. Bukan karena dia cetak 20 gol, karena setengahnya itu dari penalti. Untuk gue itu nggak ada value-nya. Tapi memang ini pemain berbakat. Bagus. Cuman kenapa dia nggak bisa ngangkat Chelsea yang berada di rank 10, 9, 11, ngerti nggak? Karena dia masih belajar banyak, terutama dari sisi ambil keputusan. Kemarin dia cetak 4-5 gol apa tuh? Lawan City. Penalti. Enggak bikin kan 1-0. Yang ini. Enggak, Chelsea lawan City, si Palmer kasih assist kan berapa kali? Oh, Oh, sebelumnya part-partnya sebelumnya. Yang 4 sama, yang Yang 4 sama. Iya, itu nggak kelihatan juga. Oke. Cuman karena dia cetak gol, kasih assist seolah-olah hebat, ya kan? iya. Makanya lu harus nonton, jangan cuma ngandelin Nah, data. bagus tuh soal nonton coach. Ini kan di tengah Chelsea yang seperti ini, ya kan Iya. seperti ini, Cole Palmer masih bisa perform. Itu bisa kita kasih highlight itu sedikit, kita kasih Ya appraisal. dia seolah-olah hebat karena cetak banyak gol, karena Chelsea yang seperti ini, Mas. sisanya Mas, bapuk. iya. Padahal dia penyerang biasa aja. Iya. Kalau lu taruh dia di City ya nggak akan kemana-mana, karena dia mantan City juga. Iya, Makanya dia sering dicadangin. Dan seolah-olah dia hebat. Sekali lagi ini pemain berbakat, tapi dia masih harus belajar Palmer. banyak. Oke. Beda gue bilang dengan Mudryk sama Jackson. Dari first touch-nya, visinya. Lu lihat Lamine Yamal 16 Oh, tahun. Pau Kubarsi 17 tahun. Dari visinya itu udah beda. Ya. Walaupun mereka kadang ambil keputusan yang salah. Umurnya jam terbang. Tapi Mudryk kan nggak muda-muda amat. Jackson 22 dibanding 16-17 tahun. Tapi memang kelihatan first touch-nya, ambil keputusan salah semua. Jadi kalau bilang Jackson ada jadi mungkin bisa jadi striker bagus, gue nggak percaya. Tapi kalau tukeran Jackson sama Nketiah lu mau? Dua-dua sampah. Maksudnya yang masih sedikit mendingan harus di-up. Jackson lah. Makanya yang Jackson harus masih ngasih tekanan. Gue mending pasang Maguire di striker daripada minimal masih bisa heading. Tapi kemarin backnya Chelsea, gue harus kasih ini sih, sedikit bagus lah mereka bermain kemarin backnya Chelsea. Iya, Thiago Silva. kalau pas rapi ya memang mereka bagus Iya kan? gitu kan. Ya Cucurella kan kadang bagus kadang enggak gitu. Kemarin lagi lumayan gitu. Kemarin lumayan ya. Iya kan? Gusto juga kadang bagus kadang enggak. Kemarin juga lagi oke juga. Ya walaupun akhirnya dia ketarik harus diganti. Caicedo jelek gue bilang kemarin. Caicedo. Nah, Udah lama ini kan Chelsea di beberapa pertandingan tuh memang sering memainkan di awal kan Enzo dengan Caicedo gitu. Caicedo bisa excel justru ketika nggak ada Enzo di pertandingan di mana Enzo nggak main, dia tuh justru bisa lebih leluasa menjalankan perannya lebih kelihatan lah. Makanya kadang-kadang orang bingung kok dia di Enzo tuh dicadangin gitu. Tapi ternyata Lu mau cadangin pemain 125 juta. ya tapi kalau untuk pertandingan ternyata dia lebih bagus kontribusinya, akhirnya Gak banyak pelatih berani berapa melakukan kali ditempuh sama Pochettino nggak mainin Enzo gitu. Cuma kan pertandingan kemarin ya lo butuh Dia- pemain dengan mereka itu ketenangan. hampir selalu loh jadi starter. Iya akhirnya Iya. di awal-awal mereka sempat starter terus-terusan. Tapi kan kadang-kadang nggak works. Ketika kita melihat kok Caicedo mainnya kayak gitu sih. Akhirnya dicoba sama si Pochettino tanpa si Enzo. Ternyata dia lebih bagus ketika nggak ada Enzo. Memang mungkin di Brighton kan juga dulu seperti gitu. Nggak ada yang mainnya mirip dengan dia gitu kan. Enzo kan ya agak mirip-mirip lah gaya main dengan dia. Akhirnya tapi untuk partai-partai di mana lu menghadapi tim yang besar seperti City kemarin, ya akhirnya lu butuh juga pemain seperti Enzo untuk ditanemin sama dia gitu. Dan boleh gue wrap gak kemarin Chelsea yang dengan banyak catatan tersebut bikin City ya dengan catatan juga kecapean dan lain-lain, bikin City pun sedikit teredam. Iya banget, Iya kan? banget. Boleh simpulkan dari gitu kan? ya tadi kan kombinasi dari defense bagus, Iya. serangan mereka di babak pertama yang Iya. bikin Peluang Lebih ke banyak counter tercipta. attack iya sih. counter attack dan bagus semua, umpan-umpan terobosan yang Iya. bagus, cuman memaksimalnya aja yang kurang. Itu kan buat City nggak bisa ngembangin permainan. Lu maksa Walker balik terus untuk melakukan sprint. Walker jelek banget mainnya. Tapi berapa kali dia bisa menjadi orang terakhir yang harus ngejar karena nggak ada yang lagi yang bisa ngejar kan. Begitu lo ngejar si Jackson, begitu lo ngejar si
Palmer atau siapa, yang nggak ada lagi yang punya speed bagus ya. Cuman makanya si Walker yang akhirnya Oke. dipakai buat Oke. itu. Jadi ya kalau gua ngelihat ya Chelsea saya nggak bisa manfaatin. Di kubu City kan lo lihat aja gimana ekspresinya ketika si Bernardo Silva ngegolin. Golnya pun Golnya biasa aja tapi Sangat. ekspresinya kan betul-betul kayak lepas Lega. gitu Ya, kan. karena ya itu karatan, kecapean. Iya, ditambah di midweeknya ternyata mental mereka ternyata Drop. sempat drop juga. ya oke, kita nggak usah bahas lagi Chelsea yang ternyata bisa melawan City kemarin walaupun hasil akhirnya berbeda dengan apa yang diharapkan. Kita membahas yang nggak bisa ngasih lawan tekanan setelah 3-0 unggul, terus juga 3-3, hampir kalah 4-3, sayang tunnel VAR. Gue setelah game itu gue bilang bahwa ini salah satu semifinal terbaik Piala FA. Terus tadi pagi gue lihat di highlight, ini definitely the best. Emang lu nggak nonton timnas? Nonton kan 2 TV, di laptop sama di TV bisa. Nonton santai. Kalau nggak nonton dibantai coach. Iya makanya kan mau siaran. Nah, gimana lu kemarin 3-0 menghadapi Coventry, unggul, bermain bagus, tenang. MU sempat bagus mainnya kemarin ya kan. Iya. Terus bisa disamakan 3-3, hampir kalah 4-3. Apa yang terjadi dengan MU kemarin? Lah kan ini gambaran mereka sepanjang musim ini kan nggak pernah konsisten di 2 babak. Itu kan yang selalu. Lo mau pilih bagus di mana? Babak pertama, habis itu babak kedua jelek, atau babak pertama jelek, babak kedua lo bisa ngembaliin. Lawan Liverpool begitu. Babak kedua mereka awal babak pertama bagus, jelek, habis itu endingnya bagus lagi. Ya itu kan konsistensi itu yang gue nggak pernah lihat United di musim ini di bawah Ten Hag. Mereka nunjukin konsistensi permainan di 2 babak gitu. Gue selalu bilang tale of two sides lah, selalu kan of two halves gitu. Babak pertama mereka main gimana, babak kedua main kayak gimana. Ya kemarin begitu. Babak pertama totally dominate, gol-golnya ada kombinasi yang bola mati, ada kombinasi serangan balik. Jadi emang mereka bisa membuat gol dengan cara-cara yang berbeda gitu. Tapi by the time lo harus defense kok berantakan semua gitu. Dan lihat statistiknya juga Mas, ini kan nggak nunjukin bahwa ini MU lagi ngelawan tim peringkat 8 Championship Mas. Yoi. Dan kalau tadi Mas bilang bahwa ya ini MU emang begini, emang babak pertama bisa begini, babak kedua begini, tadi contohnya Liverpool, City dan lain-lain. Tapi kan harusnya menghadapi tim 8 Championship nggak Ya demikian, harusnya. Mas. Ya harusnya mereka begitu 3-0 ya ini Bisa dong comfortable win lah harusnya ya. Maksudnya gimana pun lo caranya untuk defense lo kayak gimana, lo nggak kasih peluang mereka untuk melakukan ya counter lah, ya ngebiarin mereka nembak dari luar kotak penalti yang akhirnya menjadi gol walaupun deflection yang kayak gitu-gitu kan. Nggak cukup rapi, nggak cukup solid defense dari United. Oke. Koci, kalaupun nanti menang menghadapi City di final, James Radcliffe, Jason Wilcox dan lain-lain, mungkin nggak memanfaatkan atau memperpanjang kontrak dari Ten Hag? Gue kalau jadi ini, gue nggak ngelihat itu. Ya. Gue nggak peduli menang atau kalah. Yes. Yang peduli kan sekarang kedepannya seperti apa. Gue akan panggil Ten Hag. Oke, lu tahun depan mau main apa? Gimana lu cara mainnya? Dan pemain siapa yang lu mau jual dan mau datangkan? Kalau seandainya dia udah tahu, dia udah punya pembicaraan bahwa MU akan fokus ke pemain muda. Jadi nggak ada pemain mahal. Oke. Apakah bisa fansnya bisa terima kayak Arsenal 2 tahun rank 8, kasarnya begitu. Kayak Chelsea dong sekarang. Nah, Musim. Chelsea different cake, Kan beda. pemain muda semua juga. Iya. Pemain bola lebih mahal. Lah iya kan karena yang beli bully. Satu mahal tapi patternnya nggak jelas juga. Iya. Dan kualitasnya lah apalagi. Apakah bisa seperti itu? Tapi yang penting itu game plan-nya sekarang. Iya. Karena Ten Hag sudah terkenal dengan pelatih yang kaya taktik. Iya. Kok sekarang nggak kelihatan masalahnya di mana? Ya. Nah itu dia harus, kalau Ten Hag bisa meyakinkan mereka yang menang kalah nggak perlu dipecat. Good point. Tapi kedepannya itu jauh lebih penting. Yes. Kalau itu kondisinya di Chelsea dengan si Boehly doang, mungkin kepake Coach. Cuman sekarang kan ada jajaran baru di mana itu orang-orang besar di bola juga, dan apa yang ditunjukkan sama MU dan Ten Hag kemarin di semifinal Itu- buat gue unacceptable sih. Gue setuju. Ah. Maka dari itu lu harus undang dia lagi kan. Masih perlu. Oh iya dong. Oh, oke. Plan lu kayak apa ke depan? Karena apakah lu mau jatuh kepada tren-tren sebelumnya? Tiap 2 tahun pecat Mourinho, pecat Van Gaal, pecat Ole, pecat Rangnick, pecat sekarang pecat Ten Hag, lu nggak akan selesai. Ya. Karena kita juga tahu setiap kali pelatih dipecat, yang jadi masalah itu pemainnya. Nah justru pemainnya harus lu buang semua. Oke. Mau itu yang dipertahankan aja, karena yang dibuang terlalu banyak untuk gue ya. Yang dipertahankan paling untuk gue itu Maino, Garnacho, Højlund, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Onana. AWB Coach.
Sisanya buang semua. Termasuk AWB. Termasuk AWB, Dalot, Maguire, Lindelof, sama Martinez. Baru Sorry, juga. 7. Baru ya. Sisanya buang semua. Ada yang mau beli nggak Coach? Rashford. Harga besar. Ya, loan lah, belilah, ada lah. Loan kita yang bayar. Enggak lah, itu kan Bisa setengah-setengah gaji. Itu kan masalah nego. Terus Rashford kan bisa ke PSG. Gue rasa kalau Rashford ke klub lain, dia akan bisa lebih berkembang. Karena dia nggak bisa songong gue kan sekarang dia kan bisa sombong Akamsi. Banget. Udah berapa tahun di sana, gue ini orang lama loh. Ini penyakit barat. Gue Oke. tahu banget. Ya, gimana tuh? Ini penyakit barat kalau lu udah lama di satu tempat, entah itu di perusahaan atau apa, seolah-olah mereka memiliki. You own it. Ya, padahal seolah-olah mereka punya hak lebih daripada orang yang masuk. Ya. Harusnya nggak kayak begitu kan. Harus kan sama hak dan kewajiban pada saat itu bermain di klub itu. Tapi ini benar-benar penyakit yang gue sering dulu waktu gue tinggal di Eropa Sikat. sering kali lihat itu. Ini penyakit, makanya orang yang harus dibuang. Kalau perlu ke Arsenal lah. Siapa nih? Rashford, gue yakin dia akan bangkit lagi. Kalau harganya cuma 30-40 juta mah ambil. Daripada Martinelli, dia lebih bagus Rashford kalau gue bilang. Ya, tapi lebih rajin Martinelli Coach. Iyalah mending. Oh iya, enggak. Untuk Maka dari skema itu, Arteta bagusan Martinelli. Lu harus ngomong dulu kan, seperti apa yang lu butuhkan. Arteta mah Iya. Bakat untuk sama gue fighting sih spirit out beda aja ya. lah. Nah, Mas Haru, gue nggak mau fokus negatif di MU dulu karena ya dengan kondisi dia nggak ada back tengah lagi sampai Casemiro jadi back tengah, banyak sekali catatan negatifnya. Tapi mereka masuk final, itu kan catatan positif. Yeah. Siapa yang lu lihat kemarin harusnya mendapatkan spotlight? Maino kah atau Onana kah? Onana udah jauh lebih tenang, tapi kalau yang gue bilang yang bisa dalam tanda kutip kegendong kemarin masih Bruno sih. Masih being a captain, masih ketenangan dia tuh masih ada gitu. Sementara the whole United kan kayaknya nggak tenang gitu kan dalam main. Bingung mau ngapain, nyerang bingung mau lewat mana. Yang tadi Jasin bilang nggak ada konsep lo mau main kayak apa sih. Itunya tuh kayak gitu. Cuman yang kemarin tenang menurut gua ya si Onana sama si Bruno, dua pemain Bruno itu. ya? Iya ya. Kalau dari pertandingan kemarin ya. Gimana Bruno? Walaupun sepanjang musim ya gua tetap melihat Ya, dia. kita nggak usah bahas yang game kemarin aja. Iya oke, maksudnya ketenangan dia, ngedistribusi bolanya, nahan bolanya, kapan lu bagi ke orang, kapan itu dia kelihatan banget kemarin tuh ya sebagai kapten ya seperti itu gitu. Lo butuh pemain lo untuk teman-teman lo tuh untuk lebih tenang. Lo dikejar tapi lo tetap bisa menunjukkan ketenangan. Lo war sama kipernya kemarin kan juga itu suatu Itu nilai lebih. satu bukti juga kan. Iya, Lo butuh something untuk gimana nih caranya Bruno, untuk kita bisa ngelolosin tim ini ya. Oke, He's being a good captain kemarin ya. Walaupun gua nggak suka sih di sepanjang musim ini kebanyakan protes gitu. Tapi kemarin he's one Part of his game. Ya. Nah, Ya kecuali lu tahun depan mau main tanpa playmaker atau dia harus merubah gaya bermainnya, Menjadi tidak diberi free roll. oke, lebih disiplin. Ya, kayak Odegaard lah kasarnya gitu. Nah, itu bisa, tapi lu cari dia kembali lagi ke pemain. gameplaynya. Tapi kalau mengganti secara radikal gue ragu juga sih sama Ten Hag, maksudnya butuh waktu lama nggak dia gitu kan. Ini kan Enggak, ini bukan kemauan Ten Hag. Ini akan terjadi karena Ineos sudah bilang kita akan invest di iya pemain muda. kalau masih Ten Hag gue ragu gitu loh. Maksudnya Lu mau datengin siapa? anyone but him. Apalagi gitu. Maksud ada gua- Omar Berada nanti. Iya, yang maksud pernah gua- posisi City juga. Iya kan, gue selalu bilang ini pelatih udah ngebentuk tim semaunya dia kan kayak gini nih. Gue mau tim gue kayak gini. Gue buang yang pemain-pemain yang bermasalah menurut gue. Jadi ini kan tim harusnya udah punya dia banget nih untuk cara mainnya Itu gitu. negatif apa positif maksudnya Mas Aryo? Ya menurut dia kan positif dong Yang harusnya impactnya menjadi positif. Tapi kok impactnya dia nggak Nah, bisa itu poin gua. Iya. nggak bisa output yang positif gitu kan. Iya. Berarti kan walaupun gue udah saring aura negatif Tapi kok- menurut dia, kok dia masih belum bisa itu. Faktor cedera, everyone merasakan cedera gitu. Tapi memang parah sih cederanya Semua tim merasakan cedera. Tapi backup plan-nya pemain yang nggak bisa step up, apakah Ten Hag-nya nggak bisa memaksa mereka untuk step up, ya itu kan kombinasi antara memang mereka nggak punya mental untuk step up atau Ten Hag nggak punya kemampuan untuk bisa mengangkat pemainnya Oke, gitu kan. yes. Beda sama Klopp dalam urusan mengangkat pemain. Masih lama coach ini finalnya, cuman apa yang lu lihat di City menghadapi MU? Mungkin MU juara? Mungkinnya tahun lalu juga tipis kok. Ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau namanya final, anything can happen. Semua bisa terjadi dalam final. Nggak mungkin. I mean, lu lihat
Perancis lawan Argentina lah final kayak gitu. Ya. Ketinggalan diuber terus sama Mbappe sampai ujungnya sampai Ya. penalti kan. Ya. Jadi anything can happen. Tapi Namanya lu final mengunggulkan itu. siapa Coach? Gua don't care. City dong. Enggak. Sedikit. Nah, sama sekali enggak. Enggak mengunggulkan City sama sekali. 50-50. I don't care. Yes, I know you don't care, but No. Gue pengen lihat sebagai fans Real Lu pengen MU menang? jadi match bagus, enggak. oke. I don't care. Kalau emang City like menang, City menang. Kalau MU like menang ya MU menang. Oke, kalau Mas Aryo sama pengen kalau MU like menang atau ya City game. Kayaknya City. Jangan kayaknya. City Yakin? game lah, City Nah, game. gitu. Iya. Kalau Nesa yakin? Saya yakin sama yang nyawer, Nah, banyak itu poin banget. saya. Itu. Ya, banyak banget yang nyawer. Dan pertama dari Azriel nih Rp50.000. Coach Justin, pas live comment El Clasico, lihat cedera De Jong memungkinkan nggak De Jong main di Euro 2024? Nah, ini hasilnya belum ada. Iya, belum kelihatan. Jadi gua harap nggak terlalu berat karena kalau melihat dari cederanya sebenarnya harusnya nggak terlalu berat. I mean nggak sampai setengah tahun. Paling 1-2 bulan harusnya bisa. Semoga bisa karena di timnas Belanda itu dia punya peran penting sekali. Oke. Ada lagi Nes? Next dari Anthony Rp129.000. Anthony. Vanessa love you too. Thank you udah nyawer. Selanjutnya dari M Alwi Rp50.000. Audionya kecil banget, tolong digedein dong, makasih. Budek. Udah, udah. Udah dibenerin berkali-kali. Ya. Next dari Leonardo Gunawan Rp50.000. Selamat malam buat semuanya. Lagi happy Real Madrid menang El Clasico walau tidak terlalu meyakinkan. Salam Just Talk. Wih, salam jatuh. Next dari Asi Rp500.000. Wah, Asik. Asik. We miss you Asik. Iya benar. Koci dan Bang Aldi, setelah striker prioritas kedua beli pemain posisi apa? Setelah striker prioritas kedua beli pemain posisi Back apa? kiri. Apakah Osimhen, pelapis that's it, Saka? udah Back ngabutin kiri. Apa sih? Osimhen dulu. Arsenal. Oh, Back Apakah kiri. pelapis Saka? Enggak. Back kiri. Sama pemain kreatif. Kalau Aldi apa? Gua butuh orang yang bisa backup Odegaard. Oh. Ya, sama backup Saka juga. Banyak. Oke, dan saya juga mau ngingetin nih Jebret Tim, kalian tahu nggak kalau tanggal 3, 4, dan 5 Mei kita ada acara loh. Jadi kalian bisa banget daftarin ponakan, sepupu, cucu, anak atau apapun ke turnamen PBI Kids. Tuh, catat tanggalnya 3 sampai 5 Mei di Benteng Badminton Hall BSD. Jadi kalau kalian mau daftar langsung aja hubungin kontak person yang ada di poster ya. Tinggal di kontak aja. Itu dia.